Air yang tidak bisa jauh dari hujan terus saja menempel bagai cicak di dinding. Dia tidak memberi jarak sedikit pun untuk sang istri menjauh darinya, walau hanya sejengkal saja. Hujan yang sudah terbiasa dan harus biasa hanya bisa pasrah saat air memeluknya terus-menerus, tidak peduli kapan dan di mana. Semua yang tahu akan pasangan ini tentu sudah sangat memaklumi tingkah keduanya yang tidak bisa lepas. 10 bulan menikah dan belum mempunyai buah hati. Tentu dia membuat hubungan mereka semakin hangat. Tidak ada yang mengganggu kecuali aktivitas masing-masing yang kadang tidak sama waktunya. Rasa rindu karena jadwal kuliah yang bentrok sebagai satu-satunya masalah rumah tangga keduanya selama ini. Perdebatan kecil masih sering mewarnai hari-hari air dan hujan meski tidak pernah sampai ada pertengkaran hebat di antara keduanya. Begitupun dengan pagi ini. Pasangan yang memiliki jadwal kuliah siang hari memilih berada di ruang tengah usai sarapan, menemui sang mama yang sibuk memasukkan berbagai camilan ke dalam toples yang ada di atas meja TV. Ada 20 wadah dengan berbagai ukuran dan juga bentuk, semuanya akan dinikmati saat keluarga bahagia itu sedang berkumpul usai makan malam. Mau ini Jan? Pinta Air menunjuk kue kering rasa coklat yang baru dibuka istrinya. Nih, Hujan langsung menyodorkan makanan tersebut, tapi sang suami justru menggelengkan kepalanya. Suapin. Pintanya manja seperti biasa, sikap yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Melissa hanya melirik sekilas drama romantis anak dan menantunya itu. Jika dia ingat-ingat, tentu itu seperti dramanya zaman dulu dengan Reza di hadapan mama mertuanya. Air itu benar-benar fotokopi Reza. Jam 11 siang, keduanya bersiap berangkat ke kampus. Ini adalah hari-hari terakhir mereka di tahun pertama kuliah, dan di tahun-tahun berikutnya sudah bisa dipastikan mereka akan jauh lebih sibuk dan tentunya itu akan banyak menyita waktu dan pikiran. Kami berangkat ya mah, pamit Hujan setelah mengurai pelukannya. Hati-hati di jalan dan langsung pulang ya, pesan Melissa. Kakak jalan ya mah, jangan kangen. Goda Air pada mamanya yang langsung mendapatkan begitu banyak ciuman di wajahnya. Yang begini mana bisa bikin mama gak kangen sih, Kak? Jawab Melissa. Dia begitu menyayangi putra pertamanya yang manja luar biasa. Usai berpamitan, keduanya langsung keluar dari apartemen menuju lift yang akan membawa mereka langsung ke parkiran. Bumi udah jalan ya? Tanya Hujan saat sudah memasuki mobil. Udah, tadi habis sarapan. Kayaknya ke kantornya dulu, jawab Air yang mulai melajukan kereta besinya. Hujan hanya mengangguk paham. Dia jarang sekali berinteraksi dengan kembaran suaminya itu. Kadang Hujan berpikir, kenapa Kayangan begitu langgang menjalin hubungan dengan orang sedingin dan juga secuek seperti Bumi. Jangankan bicara, kadang tersenyum pun bagai suatu yang langka bagi pemuda itu. Nanti gue tunggu di mobil aja ya, ucap Air saat sampai di kampus. Jadwal Hujan yang lebih lama 1 jam darinya membuat dia akan lebih memilih berada dalam mobil saja. Pulang duluan aja, nggak apa-apa, ntar gue naik ke taksi deh. Enak aja loh, gue nggak akan izinin lo pulang sama abang-abang, sentak Air yang tak suka. Cih, abang-abang. Kekeh Hujan yang lucu dengan raut wajah masam suaminya itu. Air akan lebih dulu mengantar istrinya ke kelas yang berada di Fakultas Kedokteran sebelum dia masuk ke kelasnya sendiri. Hujan seringkali menolak karena jarak gedung yang berbeda jurusan itu cukup jauh dan memutar arah. Diem-diem ya, dengerin kalau dosen kasih materi, jangan mikirin gue terus, oke? Goda Air saat Hujan sudah duduk di kursinya, tidak peduli pada ruangan kelas yang nampak ramai oleh teman-teman istrinya. Karungin Ai, teriak satu teman tongkrongannya. Bungkus aja lah, karetnya harus 2, karena saking spesialnya. Gak ada yang lebih berarti dibandingkan hari-hari gue sama lo, Jan, bisik Air setelah melepas ciuman lembutnya. Gak nangis kan? Goda Hujan sambil menangkup wajah tampan suaminya yang entah kenapa akhir-akhir ini seringkali menatapnya begitu intens. Pengennya sih nangis guling-guling, tapi ini tanah, tar punggung gue sakit. Tar aja di kamar nangisnya, ujar Air sambil terkekeh. Ngapain tuh di kamar? Tanya Hujan dengan senyum kecil di ujung bibirnya. Cih, pakai nanya.
Dengus air pura-pura kesal. Hari yang semakin sore dan hampir gelap membuat mereka akhirnya memutuskan untuk pulang setelah mampir sebentar ke sebuah bukit di pinggiran kota. Jalan-jalan yang tak direncanakan sama sekali usai kuliah tadi. Mau langsung pulang apa mau kemana lagi? Tanya Air saat menyalakan mesin mobil mewahnya. Makan yuk, lapar. Siap Tuan Putri. Pangeran ganteng ini akan antar kemanapun yang Tuan Putri mau, kecuali ke neraka. Jawabnya sambil tertawa. Dih, curang. Kenapa? Tanya Hujan sambil memukul lengan Air yang sudah bersiap memutar setir mobilnya. Gue ganteng begini udah pasti ahli surga. Udah banyak banget bidadari yang nungguin gue, Jan. Gagahnya lagi. Ya udah, gue ikut. Cetus Hujan yang seakan ada perasaan cemburu di hatinya. Lo mau ikut gue ke surga? Tanya Air. Iya, mau. Ya udah, jangan nolak mulu kalau gue ajak main basah-basahan. Coba itu tolong diceknya puasa gue apa enggak kelamaan. 10 hari tiap bulan. Tanya Air santai namun mampu membuat Hujan mendadak panik. Ya elah, cuma 10 hari doang, Ai. Lagian enggak full 10 hari puasa kan? Masih sering buka meski dengan berbagai jalan pintas. Pakai ini dan ini. Ujar Hujan jujur polos dan apa adanya. Itu ngomong gak pakai filter. Diketawain netizen, baru tau rasa lo di kolom komentar nanti. Hujan langsung menutup kedua mulutnya sambil menahan tawa. Sedangkan Air yang terlanjur gemas akhirnya mengacak-acak rambut sang istri. Makan yang banyak biar masuk surga. Ntar malam cari pahalanya 3 kali. Goda Air pada Hujan yang baru saja ingin menyantap makanannya. Banyak amat 3 kali, kata Hujan dengan mulut penuh makanan. Iyalah, emang gue aki-aki yang cuma sekali. Balasnya sambil mencibir membuat Hujan hanya bisa tertawa. Keduanya makan bersama diselingi obrolan dan candaan yang tidak ada habisnya. Jarang sekali pasangan ini membahas satu hal yang serius, termasuk soal anak kecuali mata pelajaran kuliah mereka. Semua mengalir begitu saja tanpa drama yang menguras emosi, kecuali ujian kesabaran yang Hujan harus hadapi soal sikap manja dan cengengnya sang suami. Tapi selama ini dia masih menikmatinya. Dia yakin jika Tuhan akan memberinya sabar tanpa batas dalam rumah tangganya. Biar Air berubah dewasa secara perlahan, dia tidak pernah mempermasalahkan hal itu selagi pemuda itu tidak macam-macam di depan atau di belakangnya. Karena semanja apapun ia, Air tetap sosok suami yang bertanggung jawab dan dia paham hal itu. Hujan selalu diikut sertakan dalam semua keputusan yang akan ia ambil. Jangan hujan deras. Woi, dia ngelamun. Hujan. Air memanggil nama istrinya berkali-kali yang nampak sedang ngelamun. Hah? Apa? Jawab Hujan tergagap karena kaget. Mikirin apa sih? Gue panggil gak denger. Tanya Air kesal. Gak mikirin apa-apa, Ai. Jawab Hujan sambil menggelengkan kepalanya. Sekali lagi gak nyaut kalau gue panggil, gue ganti nama lo bukan Hujan lagi. Ancam Air. Loh, kok jadi apa? Tanya istrinya. Jadi Imas. Jawab Air serius tanpa senyum sama sekali. Imas? Gumam Hujan bingung. Ih, Masya Allah, cantiknya. Cium ya. Goda Air saat keduanya sedang menikmati camilan aneka kek sambil bercanda di salah satu kafe sepulang kuliah. Berani? Tantang Hujan. Walau jauh di dasar hatinya, dia merasa takut jika Air dan akan benar-benar menciumnya. Beranilah, kecuali gue cium istri orang, baru gue takut. Balasnya sambil tersenyum menyeringai. Takut apa? Tanya Hujan. Takut nagih. Niat hati hanya bercanda, namun nyatanya dia harus ikhlas mendapatkan banyak cubitan di bagian perut, dada, pinggang, dan lengan. Hujan tidak peduli meski suaminya merintih menahan sakit. Lo spesies apa sih? Manusia apa kepiting? Tajam banget cubitannya. Sentak Air yang tidak tahan menerima serangan bertubi-tubi dari gadis halalnya itu. Baru Hujan mau membalas ucapan Air, ternyata ponselnya berdering di atas meja. Bunda? Ada apa? Tanya Air yang dijawab gelengan kepala oleh Hujan. Gak tahu, belum juga gue angkat. Cibirnya pada sang suami. Hujan langsung menggeser layar benda pipi miliknya untuk menerima panggilan telepon dari Bunda. Iya Bun, sapa Hujan lembut. Kamu di mana Jan? Tanya Bunda langsung tanpa basa-basi. Lagi makan sama Air, kenapa? Bisa mampir ke rumah? Ada Bibi Nur di sini? Pinta Bunda dengan nada memohon.
Hujan melirik ke arah suaminya. Dia menjauhkan ponselnya agar pembicaraan ia dan Air tidak terdengar oleh Bunda di seberang sana. Apa? Tanya Air yang sudah menebak, tapi pura-pura tidak tahu. Ada saudaraku, Bunda minta kita mampir, pinta Hujan pelan yang hanya dibalas anggukan kecil oleh sang suami. Hujan kembali berbicara dengan Bunda setelah mendapat izin dari suaminya. Dia mengiyakan permintaan Bunda untuk mampir ke rumahnya nanti. Pasangan suami istri itu segera membereskan barang-barang mereka, kemudian berlalu pergi. Jan. Gadis itu menoleh setelah memakai satpel. Kini keduanya sudah berada di dalam mobil. Apa? Saudara lo banyak banget ya? Penasaran? Gak berhenti-berhenti datang ke rumah Bunda? Mau ngapain sih? Tanya Air yang kadang bosan sering diminta pulang dengan alasan yang sama. Silaturahmi aja, Ai. Semua yang baik dan dekat yang kami bilangnya saudara. Jelas Hujan, yang ia sendiri pun tidak tahu latar belakang keluarganya sendiri. Banyak pahala ya berarti kita. Kekeh Air yang sepertinya sudah tidak terhitung berapa kali ia bersalaman dengan para saudara istrinya itu. Lo juga harus hati-hati. Jangan sampai macam-macam kalau nggak mau dikeroyok saudara gue, Ai. Ancam Hujan dengan bangganya. Iya ya. Maaf Kanjeng Ratu. Kekeh Air sambil menangkupkan kedua tangannya membuat keduanya tertawa bersama. Sampai di rumah Bunda, Air dan Hujan langsung bersalaman kepada seorang parubaya yang disebut Bibi oleh Hujan. Raut wajahnya manis dan keibuan. Berbeda dengan Bunda, walau cantik, tapi jarang sekali tersenyum. Jika tidak terpaksa, maka dari itu, Air jarang sekali mengobrol dengan Bunda jika bukan hanya menyapa. Ini suamimu? Tanya Bi Nur sambil melirik Air yang berdiri tepat di sisi Hujan. Iya, Bi. Jawab Hujan yang langsung melingkarkan tangannya di lengan Air. Hujan selalu bangga dan senang jika sedang memperkenalkan suaminya di depan orang lain. Bibi Nur hanya tersenyum kecil. Mata teduhnya seakan menyeratkan kekhawatiran yang luar biasa, sampai Air dan Hujan harus saling pandang kebingungan. Ada apa? Tanya Air penasaran. Dia tidak nyaman dengan cara Bibi Nur melihatnya. Jangan ceroboh. Kadang kebaikanmu sering disalahartikan oleh orang lain dan akhirnya itu akan menjadi luka bagi dirimu sendiri. Berhati-hatilah jika kalian ingin tetap bersama. Air yang masuk lebih dulu ke kamar Hujan langsung membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Hal yang paling dia benci jika di rumah Bunda. Dia akan terkurung dalam ruangan sempit itu tanpa melakukan apapun, sedangkan sang istri sibuk di luar bersama keluarganya. Punya istri banyak saudara ribet, tapi yang gak punya saudara kasihan juga kayak si papanya. Gumamnya sambil menutup kedua matanya. Itu juga nenek-nenek siapa sih? Air membuang napas kasar. Mimpinya saja kadang masih membuat ia takut sendiri. Kenapa harus ditambah dengan perkataan Bibi Nur? Ciplek. Hai. Hujan masuk ke dalam kamar dengan membuka pelan. Dia berikan senyum terbaiknya untuk sang suami yang kini sedang berwajah masam. Ayo pulang, ajak Air. Setahun menikah ternyata tidak juga membuat ia nyaman di rumah sang istri. Iya, Ai. Jawab Hujan yang kini sudah duduk di sisi ranjang sambil mengusap kepala suaminya. 5 menit Air merasakan sentuhan lembut Hujan sampai ia hampir saja terlelap jika tidak mendengar suara ketukan pintu. Tunggu bentar ya. Tidak menunggu jawaban dari sang suami, Hujan langsung keluar lagi dari kamar membuat Air menggeram kesal. Kenapa buru-buru? Gak nginep aja? Tanya Bunda saat keduanya berpamitan untuk pulang. Enggak pun, jawab Air dan Hujan berbarengan. Nanti aja kalau kita libur. Jadi bisa sedikit lama di sininya. Tambah Hujan yang lalu mencium punggung tangan Bunda dengan takjim, begitupun dengan Air yang juga melakukan hal yang sama. Ya sudah, lain kali saja kalau begitu. Malam ini ada Bibi Nur yang nemenin Bunda. Ucap wanita berkacamata itu sambil mengusap kepala Hujan. Bibinya kemana? Lagi ke belakang, tunggu sebentar ya, pinta Bunda. Lalu menarik Hujan ke teras. Belum ketiganya keluar rumah, ternyata Bibi Nur sudah datang menghampiri mereka. Hujan dan Air mau kemana? Tanya wanita parubaya itu sambil berjalan mendekat. Mau pulang, Bi? Sahut Hujan.
Bibi kira mau nginep, masih kepengen ngobrol sama kamu nah. Hujan hanya tersenyum simpul. Lain kali kalau bertemu lagi ya Bu, balas Hujan. Pasangan suami istri itu kemudian berpamitan kepada Binur, mencium punggung tangannya, kemudian Hujan juga memeluknya sekilas. Tapi Bibi Nur langsung mengusap bagian perut gadis itu. Ada seulas senyum di ujung bibirnya. Jika kamu hamil nanti, semoga kalian bisa menjaganya agar menjadi anak yang baik dalam segala hal. Sontak, ucapan Bibi Nur diaminkan oleh air, hujan, dan juga bumi. Sampai di apartemen, Hujan langsung masuk ke dalam kamarnya, tapi tidak dengan sang suami yang memilih masuk ke dalam kamar orang tuanya lebih dulu. Ngapain sih kak? Dengus Raja kesal. Pria yang masih saja tampan meski tidak lagi muda itu menggerutu sebal sambil duduk bersandar di punggung ranjang. Dia yang sudah tidak memakai baju bagian atasnya menatap jengah si sulung yang sedang merengek pada sang istri. Gak apa-apa, udah sana masuk kamar, rayu Melisa saat Air menceritakan ketidaksukaannya pada saudara Hujan yang tadi dia temui. Harusnya seneng kalau dinasehatin kak, tambah Melisa lagi sembari mengusap kepala anak pertamanya itu. Serem mah, kakak takut. Rengeknya lagi dalam dekapan mamanya. Kamu tuh, ini takut, itu takut, penakut banget sih kak. Cindy Reza yang sudah berdecak pinggang di depan anak dan istrinya. Tapi kakak paling takut kehilangan Hujan, lirihnya sedih. Takut kehilangan tapi sekarang ditinggal. Nanti Hujan kabur kamu gak tahu, kata Reza sedikit emosi. Air langsung mengurai pelukannya. Brak, secepat kilat anak itu keluar dari kamar orang tuanya menuju kamarnya sendiri. Alhamdulillah pergi juga si cebong.